Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, di mana di sini kita akan mempresentasikan tugas keamanan data dan informasi atau cyber security yang diberikan oleh Bapak Laude Muhammad Bakhtiar Aksara, STMT. Nah, di sini kita mengambil analisis kasus Cambridge Analytica Facebook 2018. Nah, adapun anggota kelompok saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Najutul Hijrah HR dengan NIM S1S1230111 sebagai moderator. Nah, untuk anggota kelompok yang pertama ada Rafli Balani dengan NIM S1S1211086. Selanjutnya ada Slamet Zubair Alfat dengan NIM S1S1230077. Selanjutnya ada Ahmad Fuadi Asobar dengan NIM S1S1230025. Selanjutnya ada Laode Rifasal dengan NIM S1S1230337. Selanjutnya ada Siti Samria dengan NIM S1S1230051. Dan yang terakhir ada Fajar Andika Rahman dengan NIM S1S1230063. Nah, adapun pendahuluan, di mana yang melatar belakangi kasus ini yaitu perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam cara individu berinteraksi, mengakses informasi dan mengambil keputusan, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, serta politik. Salah satu hasil nyata dari perkembangan ini adalah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial seperti Facebook yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi juga menjadi sarana utama dalam membangun identitas digital, menyampaikan aspirasi hingga membentuk opini publik. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat ancaman serius yang muncul akibat eksploitasi data pribadi secara masif dan tidak transparan. Sebagaimana terlihat pada skandal kebocoran data Facebook Cambridge Analytica yang mencuat pada tahun 2018. Nah, di mana skandal ini bermula ditemukannya bahwa sekitar 87 juta data pengguna Facebook telah diakses secara ilegal oleh perusahaan konsultan politik asal Inggris, Cambridge Analytica, di mana melalui aplikasi kuis kepribadian yang buatan Alexander Kogan yang diberi nama This Is Your Digital Life, di mana aplikasi ini awalnya hanya diikuti oleh 270.000 pengguna saja. Namun, karena sistem Facebook pada saat itu memungkinkan aplikasi pihak ketiga mengakses data teman dari pengguna utama, maka data jutaan akun lain juga ikut terambil tanpa persetujuan langsung pemiliknya. Nah, ini bisa kita lihat pada jurnal yang ditulis oleh Pramudia dan Putri pada tahun 2022. Nah, kasus ini menimbulkan guncangan besar secara global karena menunjukkan bagaimana data pribadi dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik dengan dampak yang luas terhadap demokrasi, data kebebasan informasi. Dalam konteks praktik ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan publik dan pelanggaran terhadap prinsip privasi digital yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu dan dunia cyber. Lebih lanjutnya juga, kasus ini menyingkap sisi gelap dari surveillance compilation, sebuah konsep yang dipertemukan oleh Shoshana Zuboff, di mana perusahaan teknologi besar memperoleh keuntungan ekonomi dengan mengumpulkan dan memonetisasi perilaku pengguna secara diam-diam dan sistematis. Adapun jurnal ini yang diterbitkan oleh Zailani dan Putri pada tahun 2023. Nah, dari perspektif hukum pula, peristiwa ini menjadi momentum penting yang mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia juga, di mana untuk memulai menyusun regulasi perlindungan data pribadi yang lebih ketat dan komprehensif sebagaimana diungkapkan dalam JCA of Law pada tahun 2020. Kasus Cambridge Analytica ini menjadi contoh konkret mengapa peraturan yang menjamin hak atas privasi harus kita tegakkan. Karena tanpa perlindungan hukum yang kuat, pengguna digital di Indonesia akan tetap rendah terhadap penyalahgunaan data oleh konspirasi ataupun aktor asing yang memiliki kepentingan tertentu. Nah, berdasarkan latar belakang ini, kita mengulas secara mendalam mengenai bagaimana skandal Facebook Cambridge Analytica tahun 2018 terjadi, mekanisme penyalahgunaannya, data yang kita gunakan,
dampak sosial politik yang ditimbulkan secara global, serta tinjauan etis dan hukum relevan baik di tingkat internasional maupun dalam konteks Indonesia. Selain itu, ini juga bertujuan mengkaji urgensi penguatan kebijakan pelindungan data pribadi sebagai respon atau perkembangan praktik manipulatif dalam era digital. Nah, adapun rumusan masalah dari yang akan kita bahas di sini, yang pertama, apa yang terjadi dalam kasus kebocoran data Facebook oleh Cambridge Analytica pada tahun 2018. Selanjutnya, apa dampak dari penyalahgunaan data pribadi tersebut bagi pengguna dan masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimana upaya perlindungan data pribadi dapat ditingkatkan agar kasus serupa tidak terulang lagi. Nah, adapun tujuannya, di sini tujuan kita untuk menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang kronologi serta cara kerja penyalahgunaan data pribadi tersebut dalam kasus Cambridge Analytica tahun 2018. Selanjutnya, menganalisis dampak dan kebocoran data tersebut terhadap pengguna media sosial khususnya dalam privasi, opini publik, dan proses demokrasi. Dan yang terakhir, tujuannya untuk mengkaji pentingnya perlindungan data pribadi serta memberikan masukan dan rekomendasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, khususnya di Indonesia. Untuk materinya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya, bagian pembahasan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fuadia Sobar. Saya mempunyai NIM S1S123025 dan saya berasal dari kelas ganjil jurusan Teknik Informatika. Nah, saya di sini bagian dari kelompok 5, tugas presentasi dari mata kuliah Keamanan Data. Nah, kasus yang kami ambil di sini adalah kasus Cambridge Analytica pada tahun 2018 yang sangat viral pada saat itu dan melibatkan salah satu platform media sosial yang terbesar atau salah satu yang terbesar, yaitu Facebook. Nah, kita kenalan dulu sama Cambridge Analytica. Ini perusahaan apa sih? Oke. Cambridge Analytica atau CA adalah sebuah perusahaan analisis data politik yang didirikan pada tahun 2013 sebagai cabang dari SEL Group, sebuah firma konsultan perilaku. Perusahaan ini mengklaim dapat memengaruhi perilaku pemilih melalui analisis data psikometrik dan micro-targeting di media sosial, terutama Facebook. Nah, skandal Cambridge Analytica bermula pada tahun 2014 ketika Alexander Kogan, seorang peneliti dari University of Cambridge, mengembangkan sebuah aplikasi kuis kepribadian bernama This is Your Digital Life melalui perusahaannya, Global Science Research atau GSR. Nah, aplikasi ini yang dipublikasikan di Facebook mampu mengumpulkan data pribadi tidak hanya dari pengguna yang secara sukarela mengikuti kuis tersebut, tetapi juga dari teman-teman mereka di Facebook tanpa mendapatkan persetujuan yang eksplisit. Nah, meskipun hanya sekitar 270.000 pengguna yang mengunduh aplikasi tersebut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kronologinya seperti apa. Oke. Nah, ini adalah salah satu momen yang ikonik pada saat itu, pada tahun 2018 di court pengadilan, karena melibatkan aplikasi Facebook. Di sini si CEO-nya yaitu Mark Zuckerberg juga hadir dalam pengadilannya. Nah, di sini kronologinya adalah kasus Cambridge Analytica ini adalah skandal besar yang terungkap pada tahun 2018. Nah, di mana perusahaan analisis data Inggris ini diduga menyalahgunakan data pribadi jutaan pengguna Facebook tanpa izin untuk memengaruhi hasil pemilihan umum di beberapa negara. Nah, termasuk pada saat itu yang sangat panas pada tahun 2016, yaitu pemilihan umum di AS atau Amerika Serikat antara Hillary Clinton dan Donald Trump, dan juga termasuk juga pemilihan umum referendum Brexit di Inggris. Nah, data tersebut dikumpulkan melalui aplikasi tadi, yaitu aplikasi kuis yang seolah-olah tidak berbahaya bernama This is Your Digital Life. Nah, yang mengumpulkan informasi tadi tidak hanya dari pengguna yang mengisi kuis tersebut, tetapi dari jaringan pertemanan mereka. Nah, Cambridge Analytica ini kemudian menggunakan data ini untuk membuat profil psikologis yang ditargetkan guna menyebarkan iklan
politik yang disesuaikan dengan profil psikologis mereka pengguna Facebook tadi masing-masing. Nah, yang diduga memengaruhi preferensi pemilih di negara mereka masing-masing. Nah, skandal ini memicu kecaman global terhadap Facebook karena gagal melindungi data penggunanya dan memunculkan pertanyaan serius tentang etika penggunaan data, privasi, dan demokrasi di era digital. Nah, investigasi lebih lanjut mengungkapkan keterkaitan Cambridge Analytica ini dengan kampanye Donald Trump dan kelompok pro-Brexit yang memperburuk kontroversi, tentu saja karena kedua pihak tadi diuntungkan mungkin dengan aplikasi ini, dengan skandal ini, Cambridge Analytica, karena mereka memenangkan pemilihan umum di negara mereka masing-masing tadi. Jadi mungkin ada kaitannya, jadi yang memperburuk kontroversi dari kasus ini. Akibatnya Facebook menghadapi denda miliaran dolar dan tuntutan hukum. Nah, sementara Cambridge Analytica di sini berakhir bangkrut. Nah, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana data pribadi kita dapat dieksploitasi untuk manipulasi politik dan mendorong perdebatan global tentang regulasi teknologi dan keamanan cyber yang harusnya bisa lebih ketat. Oke, mungkin cukup dari pembahasan Cambridge Analytica dari saya, dan saya akan serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab kebocoran data ini bisa terjadi. Nah, yang pertama itu karena eksploitasi kerentanan Facebook Grep API atau Application Programming Interface. Nah, jadi Facebook Grep API ini memungkinkan aplikasi pihak ketiga mengakses data pengguna yang login ke aplikasi. Nah, pada Grep API versi sebelumnya sekitar pertengahan 2014, Grep API ini juga memberikan akses ke data teman pengguna secara otomatis. Nah, akibatnya meskipun hanya sekitar 270.000 pengguna yang login ke aplikasi tersebut, aplikasi Touch Your Digital Life ini berhasil mengumpulkan data lebih dari 87 juta pengguna dari daftar teman-teman yang akses ke aplikasi tersebut. Nah, tentunya hal ini melanggar prinsip privasi karena sebagian besar pengguna tidak tahu bahwasannya data mereka ini telah diambil. Nah, yang kedua juga karena data scraping dan penyimpanan yang tidak aman. Nah, data pengguna yang dikumpulkan ini tidak hanya digunakan untuk penelitian, tetapi diekspor dan disimpan oleh pihak ketiga. Contohnya seperti Cambridge Analytica ini. Akibatnya, data ini disimpan di luar dari sistem Facebook tanpa pengamanan yang kuat. Selain itu juga tidak ada kontrol atau audit terhadap di mana data ini akan digunakan, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan atau dijual. Nah, setelah dilakukan scraping data scraping ini akan dibuat manipulasi psikometrik dan micro-targeting atau serangan berbasis teknis. Nah, data yang dikumpulkan ini akan dibuat model psikometrik berdasarkan teori Defined Personality Train, yaitu OCHAN. Nah, setelah model dibuat akan dilakukan micro-targeting, yaitu pengiriman pesan politik spesifik sesuai dengan kepribadian pengguna. Misalnya, untuk orang-orang yang mudah merasa cemas akan dikirim iklan yang menakut-nakuti, seperti misal imigran itu berbahaya, kita butuh pemimpin yang tegas. Nah, dari iklan-iklan tersebut akan mengarahkan ke calon-calon tertentu, sehingga pengguna ini tanpa mereka sadari telah dilakukan manipulasi psikologis. Nah, tentunya hal ini akan mengganggu integritas demokrasi dan kebebasan berpikir secara individu. Nah, selain itu juga karena lemahnya enkripsi dan manajemen data. Nah, pada saat kejadian ini, Facebook tidak menerapkan standar enkripsi dan keamanan yang memadai, terutama pada data yang dikelola pihak ketiga. Nah, sehingga data ini mudah disalin, diunduh, dan juga dipindahkan tanpa terdeteksi.
Selain itu juga tidak ada batasan bagi pengembang untuk menyimpan data pengguna ini. Nah, uh, dan terakhir karena ketidakadaan mekanisme dan pemantauan dan auditing yang kuat. Nah, Facebook ini tidak memiliki sistem pemantauan atau monitoring dan audit yang mampu mendeteksi serta mencegah penyalahgunaan data sejak dini. Nah, hal ini bisa dilihat dari Facebook ini baru bertindak ketika skandal ini terbongkar oleh media. Nah, selain itu juga karena tidak ada peringatan atau notifikasi kepada pengguna bahwasanya data mereka ini telah digunakan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adhika Rahman. Di sini saya akan menjelaskan upaya penyelesaian. Bentuk upaya penyelesaiannya itu yang pertama melakukan audit forensik dan evaluasi keamanan sistem setelah terungkap bahwa data pengguna telah disalahgunakan tanpa persetujuan. Facebook segera membentuk tim investigasi internal dan bekerja sama dengan firma audit digital independen untuk melakukan penelusuran terhadap akses data oleh pihak ketiga, khususnya aplikasi This is Your Digital Life yang dikembangkan oleh Alexander Kogan. Selanjutnya, pembaruan kebijakan izin aplikasi dan implementasi privacy by design. Sebagai tindak lanjut dari audit, Facebook memperketat aturan akses data bagi aplikasi pihak ketiga. Platform membatasi cakupan data yang dapat diakses dan memperkenalkan izin berbasis persetujuan eksplisit atau explicit consent. Selanjutnya, pemanggilan CEO dan sidang terbuka di Kongres dan Parlemen sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Inggris. Dalam sidang tersebut, ia dimintai penjelasan mengenai bagaimana data dapat dikumpulkan tanpa izin dan sejauh mana tanggung jawab Facebook dalam mencegah penyalahgunaan data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Zubair Alfat dengan NIM 1123077. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pencegahan kebocoran data dari sisi platform digital. Nah, yang pertama yaitu pencegah penerapan data loss prevention atau DLP. Nah, DLP ini digunakan untuk mendeteksi dan mencegah kebocoran data yang sensitif, baik secara disengaja maupun tidak. Kemudian yang kedua yaitu audit aplikasi secara berkala. Audit ini dilakukan untuk meninjau sistem keamanan, konfigurasi, dan kode aplikasi secara rutin. Tujuannya untuk mendeteksi celah keamanan, bug, atau kesalahan pengaturan. Kemudian yang ketiga itu notifikasi pelanggaran secara real time. Nah, fitur ini memberikan peringatan langsung ketika ada upaya pelanggaran ataupun kebocoran data. Kemudian yang keempat yaitu desain privacy sejak awal atau privacy by design. Nah, konsep ini berarti bahwa fitur keamanan dan pelindung data ditanam sejak tahap awal pengembangan suatu sistem, bukan ditambahkan belakangan. Kemudian yang kelima yaitu penerapan Zero Trust Architecture atau ZTA. Nah, model keamanan ini tidak langsung mempercayai siapapun, baik dari dalam maupun dari luar jaringan. Setiap akses ke data ini harus melalui autentifikasi atau verifikasi yang ketat. Kemudian yang keenam yaitu pengaturan sistem data loss prevention. Sistem ini diperkuat dengan pembaruan kebijakan keamanan dan analitik berbasis AI. Kemudian yang ketujuh yaitu enkripsi data kuat. Nah, data ini harus dienkripsi saat disimpan dan saat dikirim. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi dan dashboard kontrol izin.
Nah, pengguna ini harus diberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana datanya digunakan dan dapat mengelola izin akses melalui dashboard. Nah, contohnya yaitu pengguna bisa melihat dan mencabut izin aplikasi yang terhubung dengan akun mereka seperti di Google ataupun di Facebook. Sekian dari penjelasan singkat saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Kamria dengan NIM S1S123 051. Nah, jadi pada slide ini kita akan membahas dua sudut pandang penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan data pribadi, khususnya di media sosial, yaitu dari sisi pengguna dan dari sisi peneliti serta pihak ketiga. Nah, hal ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana data pribadi menjadi sangat berharga dan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, di sini ada strategi pencegahan dari sisi pengguna media sosial. Nah, sebagai pengguna media sosial, kita memiliki peran aktif dalam menjaga keamanan data pribadi. Ada 3 langkah penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pemeriksaan izin aplikasi secara berkala. Nah, banyak aplikasi terutama yang terhubung dengan media sosial meminta izin untuk mengakses data pribadi seperti lokasi, kontak, galeri, dan lainnya. Sayangnya, seringkali kita memberikan izin tanpa membaca dengan seksama. Maka dari itu, sangat penting untuk secara berkala memeriksa izin aplikasi melalui pengaturan perangkat kita. Dengan membatasi akses yang tidak perlu, kita bisa mencegah aplikasi-aplikasi tersebut mengakses data yang sensitif. Yang kedua, di sini ada pembatasan informasi pribadi. Nah, informasi seperti tanggal lahir, alamat rumah, sekolah, atau tempat kerja, bahkan status hubungan sering kali dibagikan secara terbuka di media sosial. Nah, padahal informasi ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk melakukan pencurian identitas atau rekayasa sosial. Nah, oleh karena itu penting untuk berpikir 2 kali sebelum membagikan informasi pribadi di platform publik. Ketiga, pemanfaatan pengaturan privasi secara maksimal. Nah, hampir semua platform media sosial menyediakan fitur pengaturan privasi, namun tidak semua pengguna itu kadang memanfaatkannya. Nah, dengan mengatur privasi sedemikian rupa, misalnya hanya membagikan konten kepada teman, menyembunyikan informasi kontak, atau menonaktifkan pelacakan lokasi, kita bisa mengurangi risiko data kita digunakan tanpa pengetahuan. Nah, baik, yang selanjutnya, di sini ada pencegahan dari sisi peneliti dan pihak ketiga. Nah, selain dari pengguna, pihak-pihak seperti peneliti, pengembang aplikasi, atau organisasi yang mengelola data publik juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga etika dan keamanan data. Yang pertama, etika pengumpulan dan penggunaan data. Nah, peneliti di sini harus memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan telah mendapatkan persetujuan dari responden dan penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan. Tidak boleh ada manipulasi atau penggunaan data untuk kepentingan yang merugikan. Etika penelitian menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia akademik dan teknologi. Yang kedua, ada transparansi metodologi. Nah, peneliti atau pihak ketiga juga harus menjelaskan secara terbuka bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data disimpan, dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan. Transparansi ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua proses berjalan secara jujur dan bertanggung jawab. Baik, mungkin sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri yang selanjutnya. Baik, di sini kesimpulannya adalah
Berdasarkan hasil kajian terhadap kasus penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica yang mencuat pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa insiden ini terjadi akibat lemahnya kebijakan perlindungan data di Facebook, khususnya terkait akses pihak ketiga terhadap data pengguna. Celah besar dalam desain Facebook Graph API memungkinkan aplikasi pihak ketiga mengakses data tidak hanya dari pengguna yang menyetujui, tapi juga dari teman-teman mereka tanpa persetujuan eksplisit. Kurangnya audit dan pengawasan terhadap penggunaan data oleh pengembang aplikasi memperparah situasi yang kemudian dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica untuk kepentingan kampanye politik dengan teknik micro-targeting. Ya, cukup saja itu kesimpulannya. Terima kasih.